Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa hebat. Kok pagi-paginya tamu? Ulangi lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa hebat. Masih semangat kan pagi ini? Pada puasa semuanya hari ini? Puasa. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ayo coba angkat tangan. Ayo. Mari Bu. Ibu yang kenalan sama kalian Ibu absen ya. Kamu yang nanti kalau cerita duluan. Coba Aisyah Putri Zaika. Aribah Sadi Mulyani. Dodo Korin. Afika Wira Hadi. Mana? Azila Zalfa Syafitri. Abitaya Fariski Melano Putra. Mana? Berobat ke puskesmas. Al-Kholifi Zikri Hadi. MSS Kuntara. Ibrahim Keisha Prasetya. Keisa Dwi Arista Putri. Mega Ramadhani Efrin. Meisha Azahra. Muhammad Adila Wenendra. Muhammad Azka Al-Hifari. Mana? Dia nggak hadir Bu. Dia apa? Sekolah yang kepala ini. Barik. Muhammad Barik Ghazala. Hadir Bu. Muhammad Hafid. Muhammad Qori Al-Farizi. Muhammad Royan Azka. Nadira Ega Salsabila. Naswa Abira Angel.
Asia Putri, Regina Anggraini, Rafa Al-Hasbi, siapa? Hafsa. Rizky Ramadan Putra, Salwa Jannatul Rahma, yang mana? Salwa, Kaila Zafira, Hadir Bu. Zanzabil, Sidan Putra Lendra, Graisa Devita Sari. Masih semangat kan anak-anak? Kita nyanyi dulu yuk. Kalian tahu lagu Garuda Pancasila kan? Yuk kita nyanyi sama-sama. Siapa yang mau jadi dirijennya? Enggak tahu? Bisa. Aku. Ya, ibu aja ya. Yuk. Ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kalian belajar apa, anak-anak? Bahasa Indonesia. Ada yang tahu nggak bahasa Indonesia belajarnya tentang apa hari ini? Ya. Ada yang tahu? Nah, sekarang coba amati dulu video ini supaya kalian tahu kita hari ini belajar apa ya. Buku juga ada. Kenapa? Selalu pakai buku kayak gini. Tebok. Teman-teman simak videonya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Di dalam wawancara ada istilah narasumber dan ada istilah pewawancara. Nah, Gue film Dari situ. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Buati. Di sebelah saya ada Eli. Eli akan melakukan wawancara dengan Pak Ahmad. Dia adalah seorang petani sukses. Halo teman-teman, nama saya Eli. Saya akan melakukan wawancara dengan Pak Ahmad di lahan pertanian Pak Ahmad pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Simak baik-baik ya. Permisi Pak, apakah boleh saya mengganggu waktunya sebentar? Oh iya, mari silakan. Mau bertanya apa nak? Begini Pak, kami Jakarta sudah melakukan wawancara mengenai pekerjaan pertanian di lingkungan sekitar. Oh begitu.
Baiklah, apa yang ingin kamu tanyakan? Kami ingin tahu apa saja tanaman yang biasa ditanam di sawah. Biasanya sih bermacam-macam. Ada tanaman padi, sayur mayur, tapi selain itu kita juga bisa menanam cabai dan buah. Contohnya seperti timun, semangka, dan tomat. Kalau Bapak sering menanam apa ya Pak? Kalau Bapak selalu menanam padi, selain itu Bapak juga menanam cabai dan sayur mayur secara bergantian. Jika ada sayur yang tidak tumbuh, maka Bapak tanami tomat atau timun. Bagaimana cara Bapak merawat? Nah, sekian dulu ya videonya. Kira-kira udah tahu belum kita mau belajar apa hari ini? Udah belajar apa? Wawancara. Kalian pernah mendengar kata wawancara? Gimana? Ujian. Udah tahu belum wawancara itu apa? Coba. Siapa yang tahu apa itu wawancara? Tanya jawab. Terus apa lagi? Mencari informasi. Ya benar. Nah, jadi wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Kemudian di dalam wawancara itu ada yang namanya narasumber, kemudian Ada yang namanya pewawancara. Narasumber itu apa anak-anak? Ada yang tahu? yang diwawancarai. Ah, betul, yang diwawancarai. Tadi di video yang diwawancarai yang mana? Tani. Nah, sebagai pewawancaranya yang mana? Cewek ya? Iya. Jadi pewawancara itu apa? Tanya jawab. Pewawancara orang yang melakukan wawancara, yang bertanya ke narasumber. Nah, kemudian kira-kira kalau kita wawancara, sikap kita harus seperti apa? Sopan. Santun. Betul. Terus menggunakan bahasa yang sesuai, baku, yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ketika kita berwawancara, kita menggunakan pertanyaan yang bagaimana, anak-anak? Ya, mudah dipahami, yang singkat. Supaya apa? Kita menggunakan pertanyaan yang singkat dan mudah dipahami supaya apa? Terus supaya jelas pertanyaannya. Terus juga supaya narasumbernya mengerti dengan pertanyaan yang kita sampaikan. Kemudian berikutnya ada kita juga tidak boleh mencela pembicaraan atau memotong pembicaraan orang lain. Hal ini bertujuan untuk apa? Kalian tahu? Supaya nanti jawabannya tuh jelas, tidak terpotong-potong. Dan salah satu dari sopan santun, kalau kita mencela pembicaraan orang lain itu disebut apa namanya? Tidak sopan, tidak menghargai. Terus yang terakhir, kalau kita mau wawancara, kita harus wawancara ke siapa? Narasumber sesuai ahlinya, ya. Jadi, misal siapa namanya? Regina mau ada tugas tentang menjaga kebersihan gigi. Kira-kira Regina wawancaranya kemana? Iya, dokter gigi atau orang yang lebih mengerti tentang kesehatan gigi. Nah, coba kan kalian udah paham belum tentang wawancara ini? Sudah. Coba sebutkan satu saja contoh wawancara yang pernah kalian dengar atau kalian alami atau kalian lakukan di lingkungan kalian. Coba, siapa yang berani? Soalnya sebutkan satu contoh wawancara yang pernah kalian dengar atau kakaknya pernah wawancara atau ibunya. Nah, contohnya wawancara tentang apa? Coba, ada yang berani? Coba yang jawab dulu. Siapa namanya? Balik ya.
Wawancara tentang soal Soal perankingan. Nah, kalau wawancara yang dilakukan Barik ini termasuk wawancara apa? Ada yang tahu? Ya, yang bersangkutan dengan pendidikan. Ya, pendidikan ya. Itu siapa Barik? Yang narasumbernya siapa waktu itu? atau Tigo. 3 siapa aja? Yan, Danza, Ya, berarti itu tentang pendidikan atau perankingan. Nah, sekarang untuk lebih lanjutnya tentang wawancara, kalian perhatikan lagi video penjelasan berikut ini ya. kita orang Halo semuanya, di video kali ini kalian akan belajar mengenai wawancara. Yuk sama-sama simak videonya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Di dalam wawancara ada istilah narasumber dan ada istilah pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu perhatikan sikap. Misalnya, menggunakan bahasa baku, santun, menggunakan pertanyaan singkat yang mudah dipahami, serta tidak menyela pembicaraan. Selain itu, saat kita memilih narasumber, harus sesuai dengan bidang keahlian. Misalnya, jika wawancara yang dilakukan sebagai tentang memanfaatkan sumber ilmu di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat dipilih adalah pertanian. Jika ingin mengetahui tentang pendidikan, maka yang diwawancara adalah guru atau kepala sekolah. Dan bidang-bidang keahlian lainnya yang sesuai dengan informasi yang ingin kita dapatkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan temanya. Tujuannya adalah agar kita fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan. Kemudian, berikutnya, mengurutkan daftar pertanyaan. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan narasumber. Kemudian, melakukan wawancara. Berikutnya, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan yang terakhir, membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Cara membuat. Nah, sudah diperhatikan videonya kan anak-anak? Nah, coba apa saja tadi langkah-langkah wawancara? Yang pertama, ya, menentukan tema atau topik. Apa tujuannya anak-anak? agar fokus. Iya, agar fokus pada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kemudian yang kedua apa? Ya, membuat daftar pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan itu biasanya cirinya apa? Menggunakan
berikutnya, yang ketiga apa? Udah ingat sudah kita membuat daftar pertanyaan, kemudian kita Buat lapor. belum ya. Mengurutkan pertanyaan. Ah iya benar, mengurutkan pertanyaan. Tujuannya supaya apa? Supaya mudah, terus juga supaya jelas, supaya juga kita tahu pertanyaan mana yang mau kita tanyakan terlebih dahulu. Kemudian langkah yang keempat, menentukan ya, narasumber. Seperti tadi, kalau kita mau bertanya tentang kesehatan gigi, kita narasumbernya kalau pendidikan narasumbernya ke siapa? Guru, ke kepala sekolah. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita menentukan narasumber, lakukan wawancara dulu ya. Melakukan wawancara dulu, bertanya kepada narasumber, baru kita mencatat jawabannya. Pintar. Kemudian yang terakhir, setelah ada jawabannya, kesimpulan. Pintar. Nah, lanjut ya. Pertanyaan untuk wawancara. Untuk membuat pertanyaan dalam wawancara, kita bisa memenuhi satu hal yang sama ini. Pertanyaan Bapak, agar kalian membuat daftar pertanyaan mana yang akan diberikan, kalian tidak bingung pertanyaan mana dengan mengumpulkan daftar pertanyaan, membuat laporan hasil wawancara, dan kesimpulan. Nah, untuk membuat laporan wawancara itu ada formatnya. Kalian tahu format? Apa? Format itu artinya bentuk atau ukuran yang sudah ditentukan. Jadi format laporan wawancara itu yang pertama ada apa? Latar belakang itu berisi apa? Alasan melakukan wawancara. Kemudian maksud dan tujuan itu berisi apa? Maksud dan tujuan dari wawancara tersebut. Kemudian topik wawancara berisi topik wawancaranya. Kemudian waktu dan tempat kegiatan. Nah, terus laporan hasil wawancara. Narasumber dan wawancara. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Berisi kesimpulan dari wawancara tersebut. Masih semangat adik-adik? Aku punya yel-yel. Kalau misal ibu bilang pagi, tepuk tangan sekali ya. Pagi. Siang, kalau siang dua kali. Tahu kan? Tahu. Malam? Gak usah tepuk tangan. Coba tolong ya. Pagi. 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 Malam. Siang. Kita lanjut ya. Nah, sekarang buku. Coba kalian buka buku kalian halaman 9. Gak ada buku berdua sama teman sebelah ya. Kemarin siapa yang belum dapat? Aisyah. Halaman 9. Halaman 9. Kampung Hijau. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah. Dulu, ayo buka. Ke halaman 9 ya. Di situ ada teks apa anak-anak? Berjudul apa? Hijau di kota besar. Nah sekarang kalian baca dulu teksnya, dipahami. Nanti ibu bertanya. Ya? Pahami dulu. Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit.
Kampung Banjar Sari yang terletak di selatan juga tanpa tarik lutut dari hukum tempat sampah migrasi Kampung Banjar Sari Jakarta bisa ditata di Kampung Banjar Sari Kampung Jakarta masih atau panas dan juga semua ini tentunya diperlukan. Sudah dibaca anak-anak? Sudah. Kira-kira teks itu menjelaskan atau menceritakan tentang apa? Iya benar. Kampung Banjar Sari itu di mana? Di Jakarta. Iya, Jakarta. Kemudian kenapa Kampung Banjar Sari itu asri dan bersih? Karena kesadaran penduduknya yang menjaga lingkungan. Nah, sekarang ada tugas di bawahnya. Ibu sudah membagikan LKPD? Sudah dapat semuanya? Sudah. Di situ perintahnya apa? Sekarang kalian kerjakan lembar kerja yang Ibu berikan tadi. Kalian tuliskan kegiatan yang dilakukan warga Kampung Banjar Sari untuk menciptakan lingkungan yang asri dan bersih. Kira-kira kegiatan apa aja yang mereka lakukan untuk menjaga lingkungannya? Mengerti? Ngerti. Dan sekarang kerjakan. Kerjakan. Jangan lupa dibuat nama dan kelasnya ya. Apa namanya? Apa kayak anak itu tutup? Ngapa repot ya kalian? Dodol. Ini baru. Dibelikan mama. Bisa gimana? Wow. Coba perhatikan dulu. Nah, di sini kan peringkatnya tulislah beberapa kegiatan. Kalian tulisnya di sini ya. Nomor 1 di sini, tahu kan? Nampak kelihatan nggak semuanya? Sampai sebanyak mungkin yang kalian ketahui. Nanti kalau misalnya jawaban kalian lebih dari 5, tulis saja di bawahnya ya. Nanti. Nah, yang untuk lembar kedua ini nanti kegiatan berikutnya nanti Ibu jelaskan. Kalian kerjakan dulu ya lembar pertama, oke?
dilakukan warga kampung Banjarsari untuk menjaga lingkungannya. Ya, UNESCO itu suatu badan atau lembaga dunia tentang kebersihan. UNESCO tiap tahun Banjarsari itu menjaga lingkungannya menjadi bersih dan asri. Ayo dikerjakan, nanti dikumpulkan ya di akhir kegiatan lembar keduanya. Enggak ada pena? Enggak. Kemarin sama ibu itu nanti dikumpulkan pas jam terakhir ya. Udah selesai? Ya, kerjakan. Zahra. Angkat suara. Nggak boleh kayak gitu. Mulai kamu nih. Diamlah, jangan ribut. Kalian sudah sering ikut campur, biarlah dia dewe. Kentut kok dibuat-buat? Enggak, kawan. Udah siap belum? Udah selesai semuanya? Iya. Kerjaan nanti.
diam, jangan kau kendung. Tidak lesu apa nak? Sakit enggak? Puasa tidak? Ribut bangun dari jam 10. Kami sudah orang tidur. Tambah apa? Tidak boleh ditambahin. Boleh. Nggak Boleh. Nggak boleh. Santai kan. Boleh dong. Aibo. Apa-apa. Sampai 7. Siap. Siap. Ya, fokus. Jam 8.20. Nah, ngotak lagi kan? Nah. Gue yang ada kota bu, kami jago. Semuanya berhenti dulu. Berhenti sudah ya. Nah, coba sebutin siapa yang tadi sebutin dua. Tangan kanan ya, tangan kanan. Wih, luwet jago. Ya, siapa? Mau? Diukur dulu. Gimana cara? Apa yang dilakukan warga kampung Bajasari untuk menciptakan lingkungan jadi bersih dan asri? Pertama, yang lainnya diam dulu, kita dengarin kawannya ngomong ya. Pertama, Membersihkan selokan. ya membersihkan selokan. Kemudian Membersihkan sampah yang berserakan. membersihkan sampah yang berserakan. Ya, dan hari lagi. Coba yang cowok dulu. Gantian kan cewek. Ini dua, berbeda dari kawannya. Dibuat dari bekas drum. Ya benar. Benar dulu. Terus siapa
Zahra. Setelah tamat sekolah, aku akan masuk ke perguruan tinggi negeri UIN Sunan Gunung Jati. Wah, fakultas apa yang akan kamu ambil dan apa cita-citamu? Aku berencana masuk ke fakultas takdir dan perguruan. Aku ingin bercita-cita menjadi seorang guru. Bagaimana denganmu, wahai Zahra? Apa yang akan kamu lakukan setelah tamat sekolah ini? Aku pun setelah tamat sekolah akan masuk ke perguruan tinggi negeri Universitas Indonesia. Wah, fakultas. Nah, sampai situ dulu. Diingat ya videonya ini tentang apa? Kemudian kita lihat video kedua. Tentang orang marah. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh wawancara sederhana. Oh iya, tadi tema kita. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Putri. Waalaikumsalam. Selamat sore juga, Dek. Perkenalkan, saya Gita Sari. Saya siswa SD Nusantara. Saya ingin mewawancarai kakak tentang makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Silakan Gita, kakak senang sekali bisa berbagi ilmu. Sebelumnya, bolehkah saya tahu apa hobi kakak? Tentu, kakak hobi sekali menanam bunga, sayuran, dan buah-buahan di pekarangan rumah. Wah, kakak hebat. Ini berkaitan juga dengan topik wawancara kita. Tumbuhan apa saja yang terdapat di lingkungan kita ini, Kak? Tumbuhan yang ada di lingkungan kita sangat beragam. Ada tanaman buah, tanaman hias, maupun tumbuhan liar. Tanaman buah yang banyak ditanam warga sini misalnya pohon mangga, jambu air, pepaya, dan rambutan. Ada juga tanaman hias seperti pohon mawar, bugenvil. Nah, sudah diamati kan videonya? Nah, video yang pertama tadi kira-kira tentang apa? Ya, tentang cita-cita hobi setelah tamat sekolah. Nah, kira-kira kalau yang video kedua tentang apa? Hobi juga ada. Terus tentang tanaman tadi ya. Nah, coba ibu tanya, menurut kalian video mana yang menunjukkan wawancara? Ayo, siapa yang tahu? Yang kedua. Kenapa yang kedua termasuk video wawancara? Kebanyakan hobi. Terus ada yang jawab. Ya, terus ada informasi yang didapat. Nah,
tujuannya. Nah, kalau untuk video pertama tujuannya tadi cuma komunikasi lisan biasa, sedangkan video yang kedua itu untuk mendapatkan informasi. Nah, untuk waktunya, kalau yang video pertama tadi waktunya kan mereka belum kenal ya, belum pernah ketemu, pas ketemu langsung bertanya jawab. Jadi kalau untuk percakapan waktunya itu tidak ditentukan, bisa kapan saja. Nah, kalau wawancara itu untuk waktu pelaksanaan wawancara itu kita harus kita tentukan dulu. Kita minta izin dulu ke narasumber. Kita buat janji dulu kapan bisanya, di mana, itu ya. Paham? Sudah paham atau beda wawancara dengan dialog? Nah, sekarang buka lembar kerja keduanya. Tadi sudah. Nah, di sini ibu punya 3 buah gambar. Kelihatan semuanya? Kelihatan? Nah, gambar yang pertama tentang apa? Menanam buku. Menanam buku. Ya, benar. Kemudian gambar yang kedua tentang apa? Gambar yang ketiga tentang banjir. Nah, sekarang tugas kalian kerjakan di lembar kerja yang kedua, yaitu buat daftar pertanyaan sebanyak dan sebisa kalian tentang 3 gambar ini. Ngerti? Ngerti? Ya, bebas. Pokoknya misal gini. Contohnya gambar yang pertama. Nah, kalian mau kalian buat daftar pertanyaan dari gambar yang pertama. Misal apa yang dilakukan wanita ini, seperti itu ya, menggunakan tadi katanya adik Simba. Ngerti? Ngerti? Ada yang nggak paham? Ngerti. Nggak paham? Ya, sebisa kalian. Oke. Yang di sini itu semua gambar ya, semua gambar, bukan yang pertama aja. Gambar yang kedua juga dibuat pertanyaan. Gambar 3 juga dibuat pertanyaan. Paham? Coba. Nendra paham? Ini loh Nendra. Coba yang lain kerjakan ya. Langsung yang nggak paham dengerin ibu dulu. Di sini kan ada gambar. Kalian amati gambarnya. Kira-kira hal apa yang ingin kalian tanyakan tentang gambar ini? Ngerti kan? Misalnya kita lihat gambar ini kan, terus yang terpikirkan oleh kalian mau bertanya tentang apa gambar ini? Apakah yang dilakukan wanita ini? Seperti itu. Nanti dijawab ya Bu. Bukan dijawab tapi dibuat pertanyaan. Ngerti nggak? Contohnya pertanyaan dari Ibu tadi yang ini tentang apa yang dilakukan wanita ini. Itu apa yang dilakukan wanita di gambar. Nah, iya. Pokoknya Ibu. Pokoknya pokoknya menggunakan kata tanya adik Simba yang tadi ya. Paham? Sudah sambil nulis, ibu ngecek tabungan ya, karena ada sisa 10.000. Bisa ibu salah nyatat. Aisyah 10.000. Betul. Tani 5.000. Afika 17.000. Azila 10.000. Enes 20.000. Nadira 10.000. Nora 5.000. Meme 5.000. Hampir 10.000. Betul. Nendra 10.000. Regina 10.000. Oh, 10.
buku tabungan 20, betul. Ibunya tadi buku. Izin satu buku katanya. Ibu ngecek. Oh di sini. Betul, jumlah duit bisa kurang, lebih. Ini di bukunya. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Gambar 2. Kan tadi disuruh buat pertanyaan menggunakan kata tanya. Kata tanya contohnya apa? Misal, coba kalian buat satu pertanyaan dari gambar yang kedua menggunakan kata tanya apa? Kayak apa? Penyebab banjir. Nah, seperti itu contohnya. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti. Yakin? Yakin. Nah, misal nomor 3, gambar 3 kita gunakan kata tanya bagaimana. Kira-kira yang cocok kalimatnya untuk gambar ketiga dengan kata tanya bagaimana itu seperti apa? Bagaimana? Bagaimana cara gotong royong? Nah, bisa jadi bagaimana cara gotong royong atau bagaimana cara membersihkan lingkungan, bagaimana cara memberi pupuk. Nah, itu bisa juga. Nah, seperti itu. Ngerti? Paham? Jadi, di setiap gambar itu kalian gunakan kata tanya. Bisa siapa, bisa bagaimana, mengapa, simpan. Paham? K itu kapan? Waktu. Apa mengapa? Mengapa, Bu? Mengapa itu untuk apa tadi? Mengapa untuk menanyakan apa? Alasan atau sebab. Mengapa? Jadi kita tanya pakai Mengapa? Hai Bu, ngake-ngake nih Bu. Iya. Geografi. Mana coba? enggak. Jangan mulai jawabannya. Kumpulin. Kumpul.
Additional. Kata yang disingkat adisi Mbak. Kemudian menggunakan bahasa buku dan mudah dipahami. Nah, anak-anak sudah paham ya sama pelajaran hari ini? Sudah. Bagaimana perasaannya? Senang nggak? Senang. Nah, sekarang kita nyanyi dulu yuk. Kalian tahu lagu Sayonara? Ya, kan? Yuk kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Tahu kan? Tahu. Nah, ikuti Ibu. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Nyanyi semuanya. Susah, buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Tepuk tangan untuk yang semua. Baiklah anak-anak, semangat puasanya ya. Terus nanti pas buka jangan minum es supaya nggak sakit, supaya tetap bisa menjalankan ibadah puasa sampai selesai, sampai akhir bulan Ramadan. Iya, 2 minggu lagi, bentar lagi loh. Pagi, siang, malam. Baiklah, Ibu mengucapkan terima kasih untuk hari ini, dan Ibu mohon maaf apabila Ibu salah mengucapkan kata, mengucapkan nama, atau yang kurang berkenan di hati kalian semua. Ibu mengucapkan terima kasih dan